Puji Tuhan, bersyukur kita boleh kembali di dalam PA online minggu ini. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kalau Tuhan selalu menyatakan kebaikan-Nya, anugerah-Nya di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi. Kami mau mengerti kehendak-Mu, kami mau tahu rencana-Mu bagi kehidupan kami. Roh Kudus, berikan kami hikmat-Mu, tuntun kami dalam setiap kebenaran-Mu, sehingga kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jika sebelumnya kita telah membahas tentang bangsa yang terpilih, di mana kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain agar mengenal kasih Tuhan. Nah, selanjutnya orang percaya juga disebutkan sebagai imamat yang rajani. Nah, seperti umat pilihan, imamat rajani juga adalah panggilan istimewa yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Kali ini kita akan melihat bagaimana kita menjalankan panggilan yang mulia ini sebagai imamat yang rajani. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 disebutkan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Petrus mengutip firman Tuhan bagi bangsa Israel yang Tuhan sampaikan melalui Musa di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Di sana Tuhan berkata, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Dalam terjemahan lain disebutkan sebagai kerajaan imam milikku atau milik Tuhan. Nah, bagian pertama kita akan membahas tentang kerajaan Allah. Dalam doa Bapa kami di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kerajaan Allah berbicara tentang daerah kekuasaan di mana Allah berdaulat dan berkuasa sebagai raja, di mana kehendak Allah menjadi hal yang paling utama yang dijalankan di dalam kerajaan Allah. Nah, di dalam kedaulatan Tuhan inilah kita akan menjalankan peran kita sebagai imam Tuhan. Nah, mari kita melihat beberapa peran atau tugas seorang imam. Yang pertama adalah pembangun mezbah. Tugas seorang imam adalah mempersembahkan korban. Nah, kita tahu kita memiliki imam besar agung, Yesus Kristus yang telah menjadikan dirinya sendiri sebagai korban penghapus dosa manusia di dalam Ibrani yang pasalnya yang keempat, ayat yang ke-14. Nah, kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban binatang seperti perjanjian lama. Namun, sebagai orang yang telah diselamatkan, yang sudah menerima anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus, hal pertama yang harus kita lakukan setelah kita diselamatkan adalah membangun mezbah, mengucap syukur, dan mempersembahkan korban yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita melihat selain imam, ada juga Nuh yang membangun mezbah setelah air bah surut. Nah, begitu juga Abraham yang membangun mezbah setelah Tuhan memanggilnya di Sikem. Ada juga Ishak, Yakub, bahkan Musa ikut membangun mezbah kepada Tuhan saat mendapatkan kemenangan. Nah, mereka membangun mezbah sebagai bentuk inisiatif untuk mempersembahkan korban ucapan syukur kepada Tuhan. Inilah yang menjadi perkenanan Tuhan. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan karena inisiatif mereka untuk mengucap syukur. Demikianlah kita gitu. Setelah kita mengalami berbagai hal luar biasa dengan Tuhan, marilah kita membangun mezbah ucapan syukur dan doa. Nah, seperti ayat yang sudah umum kita kenal. Dan itulah yang harus kita kerjakan dalam hidup ini, yakni mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Nah, di hari-hari terakhir, di zaman akhir ini, marilah kita terus semakin giat melakukannya sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, sebagai imam Tuhan. Bagian kedua adalah imam merupakan
perantara manusia dengan Allah. Nah, imam bukan sekadar hamba Tuhan yang melayani dalam bait Allah seperti suku Lewi di bangsa Israel. Namun Tuhan menyebutkan ya, dalam kitab Kejadian kita baca tadi, yang menjadi imam adalah seluruh umatnya. Nah, akan menjadi kerajaan imam. Nah, imam Allah ini tak dapat terpisahkan dari bagian berikutnya, yaitu kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Bangsa Israel tentu jauh dari standar kekudusan Allah ya dalam Perjanjian Lama melalui bangsa Israel, tapi Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada seluruh bangsa lain. Hal ini kita dapat lihat di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-36. Di ayat yang ke-22 sampai ke-23, Tuhan mengungkapkan eh, bukan karena Israel itu spesial, namun justru Israel jauh dari standar kekudusan, bahkan disebutkan menajiskan nama Tuhan. Tetapi Tuhan mau menunjukkan kuasanya, mau menguduskan kembali nama Tuhan di antara bangsa-bangsa lain. Nah, dengan Tuhan sendiri yang berinisiatif, yang turun tangan untuk menguduskannya di dalam ayat selanjutnya, di ayat yang ke-24 sampai yang ke-27, akan saya bacakan. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Ayat yang ke-26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian juga sebagai Israel rohani, Tuhan ingin kita menjadi imamnya. Nah, sebagai imam, Tuhan mau menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, bahkan misi keselamatan kepada dunia, kepada sesama kita melalui kehidupan kita. Kita tak perlu khawatir apakah kita layak atau cukup kudus untuk menjadi seorang imam, menjadi perantara antara manusia dengan Allah, karena Allah sendiri telah menguduskan hidup kita melalui karya salib Yesus. Nah, bagian kita adalah taat berpegang kepada peraturan-peraturan Tuhan, aturan-aturan di dalam kerajaannya. Bagian yang terakhir adalah tugas imam sebagai pengajar kebenaran. Nah, tidak hanya dalam gereja ataupun komunitas rohani, tapi tugas imam mengajarkan kebenaran ini, bahkan di dalam perjanjian lama pun, sudah dimulai dari kelompok terkecil dalam kehidupan, yakni keluarga. Nah, sebagai imam, kita pun harus mengajarkan kebenaran di dalam keluarga kita. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, di dalam kebudayaan Yahudi pun sejak kecil anak-anak mereka tuh terus diajarkan tentang Taurat, bukan hanya di pendidikan resmi, tetapi di dalam rumah, di dalam mereka berinteraksi dengan anak-anaknya. Nah, demikian juga mari kita mengajarkan keluarga kita, anak-anak kita, untuk terus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan berpegang kepada perintahnya. Tidak sekadar kita mengajarkan teori-teori saja, seperti mungkin yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, sehingga tetap muncul generasi-generasi yang memberontak kepada Tuhan. Namun,
Mari kita mengajarkannya melalui kehidupan kita yang boleh menjadi teladan bagi seluruh keluarga kita, sehingga fungsi kita sebagai imam pun benar-benar dapat kita teruskan dan anak-anak kita pun meneruskan ke generasi-generasi yang berikutnya, sehingga apabila kita dan seluruh keluarga kita hidup mengejar kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itulah firman Tuhan untuk kita boleh terus hidup sesuai panggilan kita, karena ada berkat-berkat yang Tuhan mau sediakan bagi setiap orang yang berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Kami bersyukur Engkau menjadi imam besar kami. Engkau yang telah menyelamatkan dan menebus kami dari dosa kami. Bahkan Engkau yang telah menguduskan kami. Dan kami bersyukur untuk status istimewa yang Tuhan beri. Kami boleh menjadi imam Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami untuk terus berpegang dalam setiap ketetapan peraturan Tuhan, sehingga kerajaan Allah boleh dinyatakan dalam kehidupan kami, bahkan di dalam kehidupan seluruh orang-orang yang ada di sekitar kami. Buat kami boleh terus mengajarkan kebenaran Tuhan bagi anak-anak kami, bagi setiap orang yang kami temui Tuhan, sehingga semuanya boleh mendapatkan bagian di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau menyediakan berkat-berkat yang terbaik bagi setiap kami yang boleh hidup berkenan kepadamu Tuhan, yang boleh hidup sesuai dengan panggilan dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.